gue marah gitu. Responnya dia tuh matanya tuh kayak ngomongin ya udah lu nggak apa-apa marah, gue paham. Tuh matanya dia tuh yang justru ngebantu gue baru keluar air mata atau nangis yang yang katanya itu Oasis juga kan it's so Sampai ngangkat gelas ya. Jadi jealousy. Ya bener terus baru di ending baru tengah-tengahnya sepi. jealousy sama Mr. Brightside ya. Halo Sobat Kompas.com, kembali lagi di program Hype Talk. Oh tepuk tangan. Tepuk tangan lu parah lu. Gua tepuk tangan gue. Gua telat gua. Gua enggak tahu ada tepuk tangannya tadi. Gue lagi Apa soalnya? Nggak, gue lagi ngafalin Enggak usah. Kan Hafalin pertanyaan. bukan kita hostnya, enggak usah. biar gue kayak pas jawab tuh kelihatan ready pintar banget gitu. Tinggal gitu. baca doang berarti. Ready Iya sih, banget. iya sih. Kali ini kita bakal ngobrol bareng soal film jatuh cinta seperti di film-film. Iya. Gue Iya. kalau dengerin judul film ini tuh gue inget lagunya Done Maula. Yes. Done Cinta Maula. lewat kata. Yo, Gila, itu enak. mantap ya. Jadi Done Maula sendiri. Iya, itu kan ada kamera. Kenapa harus ke Enggak, soalnya dari tadi lihat kesini mulu, jadi gue Kan pikir ada. cuma ini doang. Itu hidup. juga nyala. Oh. Itu nyala kok. Hai. Itu isi listening banget dan Iya. enak Iya. banget, enak. Done Maula keren. Iya. Suami istri Kita- keren dua-duanya. Keren Asli. ya benar. Itu tuh sebelum tiduran kan mereka nyanyi dulu gitu. Enggak tiap hari rasanya ya. Kan bete, mereka tuh berantemnya kalau misalnya salah satu ada sakit pilek itu kan suaranya fals kan. Mereka bete tuh. Jadi pas pecah suara nggak enak. Nggak enak, Itu berantem rumah tangga Kita ya. nggak cocok nih sekarang gitu. Sahabat Kompas.com, kali ini kita udah kedatangan Mas Ringo. Halo, hai, Halo, Mas saya Ringo. yang Disapa jadi... dulu, sahabat Kompas.com. Iya, saya Ringo yang jadi bagus di film Jatuh Cinta seperti di film-film. Jadi bagus ya karakternya. Jadi bagus. Ya. Jadi bagus atau karakternya bagus? Jadi bagus banget gua. Jadi bagus banget tuh di film. Ada juga Ko Ernest di sini. Halo. Halo, Ko Ernest. Apa kabar teman-teman? Sahabat Kompas.com udah penasaran nih pengen denger cerita di balik film Jatuh Cinta seperti di film-film. Iya. Judulnya agak panjang ya. Iya. Jatuh Cinta seperti di film-film. Iya. Tadinya lebih panjang, men. Singkatnya udah disepakati belum? Udah. Singkatannya apa nih? Ini bisa dibaca Jesedef kalau Jesedef. menurut Jesedef. sutradara ya. Iya, Jesedef. Jesedep. Malah ini tadinya lebih panjang lagi sampai nggak bisa disingkat. Tapi gua nggak tahu deh, proses produser pasti Pas paham. nyampe ke gua udah versi yang dipendekin. Oh, Tapi udah gua tahu ini nih. tuh awalnya udah lebih panjang lagi. Awalnya apa tadinya. tuh kalau boleh tahu? Jatuh cinta seperti yang di film-film atau di web series. Gue kayak anjir. karena sutradaranya emang itu ya film dan web series. Iya, iya. Bayang nggak kalau nanti dia iklan lagi, FTV Panjang sinetron banget. lagi. Itu yang nulis artikel susah banget nih. Parah, Gimana parah. caranya ya? Editornya juga nanti boleh nggak sih aku singkat aja titik-titik aja boleh nggak sih? Tapi jatuh cinta seperti di film-film. Ko Ernest boleh Iya. ceritain deh. Judulnya itu gimana sih jatuh cinta seperti film-film? Jadi judul film ini memang datang ke gue udah jadi ya. Jadi proses kreatifnya memang sedikit berbeda sama film-film gue yang biasanya gue develop bareng sama teman-teman atau sama Meira gitu. Nah kalau ini Yandi datang dengan sebuah naskah yang memang sudah ready. Yandi Lawrence yang mungkin teman-teman nonton karyanya di Keluarga Cemara ya. Iya. Keluarga Cemara yang pertama sama Ringo sama Nirina juga. Di sini juga Ringo Nirina juga. Jadi ketika baca udah ada judulnya, udah ada skripnya, dan udah dalam format yang bisa dibilang cukup matang gitu. Karena udah diendapkan selama bertahun-tahun ide cerita ini. Jadi pas baca skrip udah langsung, wow, skrip apa ini unik sekali gitu. Jadi udah langsung love at first read lah ketika itu gitu. Oh jadi udah disiapin bertahun-tahun sama Mas Yandi? Iya, Iya. dari tahun berapa pertama kali justru malah udah ngobrol sama Ringo udah sama lama. gua sama Nirina tuh bahkan dari skenario-nya belum jadi draft pertama. Dari masih konsep ya? Masih konsep. 2019. Masih konsep sama Nirina. Datang ke gua tuh udah 20 halaman lah, 20 halaman belum Oh, udah jadi. jadi skrip 20 Terus gua halaman. diajak Oke. diskusi segala macam. Gimana karakter lo di pengembangannya mau kemana. Iya. Tapi yang serunya adalah mungkin karena Ernest juga penulis kali ya. Iya. Jujur aja film ini emang jodohnya sama Ernest dan Imaginary gitu. Karena lu jangan bayangin Yandi udah siap. Kalau Ernest kan tadi bilang mateng. Kalau mateng kan berarti siap dijual dong. Bisa kemana-mana. Bisa milih apa aja. Gak ada men. Cuma emang satu-satunya yang nangis. Biasanya ada doang satu-satunya. Matang siap diproduksi. Kalau siap dijual, ya walau Walau malam ya. Karena film ini kan sebagian besar disajikan dalam bentuk hitam putih. Iya, iya. Nah itu yang konsep awal itu yang membuat gua hitam putih. Ini gimana ya cara jualannya? Pusing juga ini hitam putih gimana? Tapi setelah baca skripnya,
akhirnya jadi kita coba yuk gitu. Kita coba apakah hitam putih ini menjadi barrier yang sebesar itu buat penonton? Apakah cerita yang menarik ini bisa menembus batasan itu gitu? Kalau nggak dicoba kan nggak tahu ya. Kita coba aja. Kalau ternyata memang penonton Indonesia tuh sangat-sangat tidak ingin menyaksikan hitam putih ya kita belajar gitu. Tapi betul. karena ceritanya bagus banget ya kita cobalah gitu. Nah, bagus bangetnya itu dia tuh yang nangkep. Karena mungkin gue Kalau emang lu nih bias jodohnya ya? harus ada penulis dan produser sekaligus. Kalau enggak, mungkin di film ini nggak akan pernah terwujud. Gue ngerasanya gitu loh. Iya bener. Dan kita bakal ngobrol lebih jauh soal konsep hitam putih Iya. tadi. Tapi gue mau infoin nih ke sahabatkompas.com, film ini produksi Imaginary yang disutradarai oleh Mas Yandi Lawrence. Betul, join production-nya sama Cerita Films. Cerita Films itu PH-nya Yandi Lawrence. Oh, PH-nya Mas Yandi, Yandi. ya. Oke, cerita film ya. Yes. Oke. Jadi Imaginary dan cerita Iya, film. betul. Oke. Dan Coherence bos boleh ceritain nggak alasan Mas Ringo dan Nirina terlibat di film ini? Iya, karena ketika Yandi datang itu Yandi datang ke gue dengan sebuah konsep yang udah lama sekali mengendap dan berkembang dan bertumbuh dan mengakar ya. Namanya udah mengakar kan udah nggak bisa dirubuhin lagi ya. Itu udah sepaket tuh. Dari awal memang Yandi ngobrol sama Nirina, kemudian sama Ringo. Jadi datang ke gue udah dengan dari 6 cast yang ada di sini, 6 main and supporting cast ini hanya 2 yang kita cari. Yang 4 emang udah Yandi udah fix. Dia udah fix maunya. Ringo, Nirina, Dion dan Sheila itu memang udah dan memang udah sering kerja sama Yandi juga. Jadi yang kita cari itu yang akhirnya siapa nih yang mau memerankan karakter yang akhirnya diperankan oleh Julia Estelle dan Alex Abad gitu. Oh, Alex Abad yang jadi produser. Ya, gue nonton di trailer. Iya. Tapi seandainya kalau misalnya nggak itu belum ada tuh pemainnya, lo akan isi bagus sama Jeffrey Nicole gitu ya? Kalau nggak Yunanda gitu, Nicola Saputra, yang gitu-gitu. Iya lah, orang hitam putih Ringo Agus lah. Nggak enak Ringo banget. udah Iya, nggak bener. kekinian gitu, Ringo Bener, Agus bener. gitu. Aduh. Harusnya sama Jeffrey Nicole, nggak Yunanda Ringo gitu. Agus lagi ya. Enggak lah, tapi kalau mau serius menurut gue sekarang nggak jaminan lah. Maksudnya pemain ya yang terpenting dan terutama dari seorang pemain adalah bagaimana dia membawakan perannya gitu. Iya, bahwa dia populer, followers banyak dan segala macam. Akhirnya at the end of the day kita lihat sendirilah di bioskop gitu. Iya, betul. Betul. Siapa? Betul. Iya. Atau contohnya dibalik deh. Contohnya dibuka dibalik. Misalnya contoh film Diambang Kematian. Iya, 3 juta. Itu nggak ada yang nyangka. Wafda, Taskia, Tengku Rifnu. Iya. Berapa followersnya kalau mau menghitung pakai matrix itu ya? Bener. Itu mereka aktor-aktor yang gila, Bagus, tapi bukan yang punya popularitas luar biasa. Iya, bener. Terbukti emang bukan itu yang menjadi faktor penentu gitu. Ceritanya dan pemainnya seperti apa memerankannya gitu. Dan kayaknya film Indonesia sekarang nggak bisa ditebak ya kok. Iya. Lebih kompleks, jadi banyak Betul. banget pertimbangan penonton saat Betul. mau nonton film. Ya, formula pasti itu nggak ada lah ya. Iya. Formula pasti buat gimana film ini biar box office, nggak ada formulanya. Formula memang nggak ada, tapi kalau kita belajar dari Imaginary film sebelumnya kan Ngeri-Ngeri Sedap ya. Iya, Film Ngeri pertama Sedap. kita. Dari Film situ pertama. kita belajar banyak banget gitu. Salah satunya itu bahwa peran itu harus ketika sebuah peran berjodoh dengan pemainnya dan pemainnya bisa menjiwai si peran itu lebih penting daripada seberapa populernya si aktornya gitu loh. Karena kalau lihat Ngeri-Ngeri Sedap ya mungkin Boris cukup populer tapi bukan ada di level aktor A-lister yang akan dimajukan sebagai nama-nama pemeran utama gitu. Iya, Kalau dilihat posternya Ngeri-Ngeri Sedap orang mungkin ini siapa sih orang bingung ini gitu. Sama Tika paling sih. Iya, Tika Panggabean. Tapi kan akhirnya Edian yang penting sutradara pengennya otentik, pengennya film Batak harus memerankan Batak beneran ya, dan mereka bisa mendeliver dengan baik ya udah gitu. Ya, kemarin juga gue ketemu sama orang-orangnya baru di podcastnya. Oh iya, lo bisa di podcast mereka ya. Lu nyangka nggak? Nggak ada yang nyangka gitu. Nggak ada yang nyangka ya. Terus apa yang lu lakukan? Nggak ada, kita nggak bukan promo kayak big budget dan segala macam. Emang alam aja membantu gitu loh. Word of mouth. Tapi emang Imaginary menerima naskah kayaknya udah mateng banget deh. Soalnya Ngeri-Ngeri Sedap juga disusun sama Bene kan dari lama juga ya kok. Iya, prosesnya kebetulan Ngeri-Ngeri Sedap sama ini mirip. Sama ini mirip. Mungkin karena ada banyak kemiripan itu gitu. Makanya gue sama Dipa partner gue ada faktor romantisme yang kayak ini kayak Ngeri-Ngeri Sedap. Dalam artian gue Ngeri-Ngeri Sedap juga bertahun-tahun dipendem gak ada yang mau produce Oh gitu. oke. Jadi ada film ya, ada film nih. Ini kedaerahan banget, jualannya susah. Jadi Itu kalau di luar ada yang punya cerita nggak diterima-terima, lu kirim Imaginary. Iya, Imaginary. Nanti dulu. Si Bene juga kan dinego sama produser juga nggak mau. Pokoknya ini harus Batak
semua pemeran Batak harus Batak. Iya. Nggak mau ini ada aktor ini, aktris itu. Enggak, pokoknya harus Batak beneran gitu. Jadi kan kolamnya sempit banget gitu. Iya, sempit, Kita nyari bener. pemain yang Susah banget. Batak, ya udah dia lagi. Iya. Ujung-ujungnya gitu. Tapi ya kembali lagi akan peran akan menemukan aktornya Betul. seperti Itu kan sebaliknya, seperti ya, film ya. ini. Iya, Betul. benar. Oke. Dan kabarnya juga film ini sempat ditolak beberapa di rumah produksi ya. Karena ngomongin hitam putih, ya sulit banget, men. Iya. Terakhir film hitam putih itu di Siti ya. Siti pun ya waktu itu Itu tahun berapa ya? Siti beberapa tahun ke belakang lah ya. 2017 mungkin kalau gua nggak salah ya. Nanti teman-teman mungkin bisa taruh teks di nih Siti tahun berapa. Karena dapat beberapa FFI juga. Iya, bukan beberapa lagi dia pemenangnya. Film terbaik ya? Film terbaiknya dia, tapi Siti itu bukan masalah hitam putihnya, memang ceritanya bagus sekali. Betul. Ceritanya bagus sekali dan hitam putih itu hanyalah konsep untuk waktu itu karena equipmentnya memungkinkan untuk hitam putih. Gitu loh. Keterbatasan. Ada keterbatasan, tapi ceritanya luar biasa. Dan pemainnya bagus gila-gila banget. Iya, Dan iya. sampai akhirnya dia juga ada lagi kan keluar versi di warna. Dan itu tetap ada keluar. Gue nggak nonton. Ada keluar di versi warna. Di bioskop sempat keluar versi warnanya dan tetap bagus. Karena memang concernnya bukan dan karena pertimbangan itu kan. Karena pertimbangan itu hitam putih itu banyak produser yang mikir kayak ini diterima nggak ya? Karena jujur aja sama generasi sekarang, siapa sih yang terbiasa nonton film hitam putih kalau bukan video klip, kalau bukan foto hitam putih dimaknai dengan lebih dramatis. Nah, kebetulan di sini memang hitam putihnya karena memang keinginan Yandi, yang kenapa hitam putih ya? Gue juga sempat bertanya kok, ya kenapa hitam putih sih? Gitu loh. Kalau mau warna, itu dari dulu udah bisa terjadi di film. Iya benar. Gak akan susah cari produsernya kayaknya kalau color ini. Tapi tiba-tiba ini tetap maunya hitam putih karena menurut dia ini berangkat dari penggambaran duka yang gue terinspirasi dari dukanya nyokap gue. Nah iya, gue ikut preskon. Iya. Preskon yang kayak muhasabah itu ya, yang semua orang nangis. Semua orang nangis dan disuruh nyelitain. Yang kita preskon Yang di itu lah. epicentrum Yang kalau di nggak salah deh. Iya, Iya, benar. Nah, masing-masing case, masing-masing itu yang terlibat disuruh ceritain tuh. Gue juga bingung Kehilangan warna saat itu gimana. Kehilangan warna hidup. Hilang warna hidup ya. Nah, Mas Yandi cerita dah tuh di situ. Iya. Itu yang melatari film ini. kenapa hitam putih. Iya, jadi gue juga kan gue percaya bahwa sebuah ketika seorang pencerita gitu ya bikin cerita di balik what-nya tapi juga ada yang penting yaitu why-nya gitu. Kenapa sih cerita ini harus dibikin? Kenapa harus dibuat seperti ini gitu. Nah, jadi gue juga nanya Yan kenapa harus hitam putih? Terus dia menjelaskan soal buat teman-teman yang belum tahu dia cerita soal bahwa ini adalah menurut dia cara menggambarkan duka ketika papahnya dan kakak perempuannya meninggal dalam waktu yang berdekatan. Dia melihat ibunya hidup dalam sebuah dunia yang dari interpretasi dia gila ya nyokap gue kayak dunianya hitam putih gitu karena saking berdukanya. Jadi interpretasi itu yang menurut gue jadinya akhirnya jadi sesuatu yang non negotiable. Kalau gue memang mau ambil project ini ya gue harus ambil sepaket sama si why-nya itu gitu sih. Terlebih dengan foto di depan misalnya depan peti atau apa tuh fotonya juga hitam putih. Iya. Hitam putih ya. Ya foto apa istilahnya foto jenazah. Kalau gitu foto ya. jenazah biasanya kan hitam putih Hitam kan putih. biasanya. Jadi dia juga penggambaran dia. Pokoknya itu interpretasi terhadap Interpretasi duka lah, ya. terhadap duka. Bukan ini ya, minimalisir budget enggak. Sebenarnya sama sekali nggak ada penghematan dengan membuat ini hitam putih sejujurnya. Gue juga kenapa persepsinya menghemat budget tapi sebenarnya secara proses tidak ada yang dihemat dengan menghilangkan warna. Orang warna aja di warna baju aja tuh dipikirin. Karena kan tidak pertama gini, tidak 100% hitam putih. Ya kan awal dan akhirnya itu color. Oh enggak 100%. Enggak 100%, 80 sekian persen lah. 80 sekian persen. Iya, nah dan hitam putih karena ada color ada hitam putihnya justru tim kostum dan artistik itu ekstra riset karena ketika ada dua warna misalnya lu lihat warna di situ tuh ada abu-abu ada merah. Ketika dijadiin monokrom hitam putih bisa jadi sama tuh. Jadi nggak kontras sama sekali. Itu kan tim art sama kostum tuh harus banyak riset soal itu gitu. Merah jadi apa, kuning jadi apa, kuning jadi apa. Kalau diberi grading betul. Jadi itu sebenarnya PR gitu. Lebih PR ya justru. Lebih PR. Jadi nggak ada budget yang dihemat dengan. Nggak ada ini emang sama aja pokoknya. Nggak ada. Nah,
untuk Mas Ringo sendiri kembali dipertemukan dengan Nirina di film ini setelah beberapa proyek sebelumnya. Ada perbedaan yang dirasakan nggak untuk film kali ini? Selalu ada ya gue ini kalau sebelumnya kan gue dipertemukan di Get Married itu pertama kali kan, dan di situ Nirina jadi seperti kakak gue sendiri secara hubungan di luar syuting. Kemudian dipertemukan kembali di Keluarga Cemara. Di Keluarga Cemara itu gue sama Nirina udah jadi suami istri. Ya kan, udah jadi suami istri, tinggal ngembangin aja gimana. Gue tuh terlanjur menganggap Nirina kakak gue sendiri. Ini beda berapa tahun sih? Oke. Beda umurnya. Tipis. Ya 2 tahun Dua deh. tahun ya? 2 tahun. Nah, gue anggap kakak gue lah gitu. Nah, ketika harus berperan gitu ya. Apalagi jauh sebelumnya gue dikasih tahu katanya film ini bakal ada ciuman sama Nirina. Lu kayak ciuman sama kakak lu tuh gimana ya gitu loh. Kalau peran lain deh, bukan jangan Nirina deh gitu. Gue mungkin kan ada kan kalau lu berperan sama orang lain bukan yang lu anggap kakak. Lu boleh lah naruh rasa suka-suka dikit sama dia. Dia tuh lucu. Tapi sekarang ya, lagi gitu. ngetrend di Amerika ya banyak ya, My Naughty Step Sister gitu. Bokepnya masih aktif loh orang. Lagi ngetrend itu, lagi ngetrend kok. Step sister ya. Iya sih, tapi nggak gitu konsepnya. Step sister. Nah, gue cuma kalau ngeliat Nirina tuh, makanya ketika gue harus ngedeketin orang, gue harus naruh rasa tuh gue kayak kok aneh ya. Gue ngerasa aneh. Loh, Nirina harusnya kalau gue nggak menganggap dia kakak tuh gampang sekali perempuan yang gampang kita sukain gitu ya. Penampilan luar biasa menurut gue dari dulu dia punya ikonik lah dia dari dulu gitu loh. Perangai yang menyenangkan dan segala macam. Oke lah harusnya. Cuma karena gue terlalu menganggap kakak aja, jadi Itu ketika challenging ya. harus bersentuhan tuh kayak gitu. Iya, tapi terlepas dari situ, keuntungan gue adalah tembok yang harusnya gue pakai, yang biasanya kalau sama lawan main lain gue perkenalan lah, apa segala macam itu udah nggak ada kan. Oke. Udah nggak ada, pokoknya Flow aja ya langsung. iya. Dan gue nggak ada rasa lagi buat sungkan kalau gue mau ngasih tahu acting seperti apa yang kita mau nih arahnya kayak gimana, yang lo nyamannya gimana, gue nyamannya gimana gitu. Kalau orang lain kan gue mungkin harus lihat dulu orangnya kayak gimana ya, gue bisa ngajak ngobrolnya sampai mana ya gitu. Kalau sama dia udah kayak bodo amat. Dan itu bisa lama sebenarnya kalau ketemu Iya, pemain iya, baru yang orangnya tiba-tiba misalnya nggak nyambung gitu. Iya. Ya itu. Itu akan lama dan mungkin ada kesulitan lain. Bisa. Boleh sambil minum nih, seru banget nih. Oh iya, dari tadi sih gue disikat-sikat semua ya. Maaf. Mas Ringo mau makan boleh? Boleh, Ini ada tahu giok nggak? Nggak ada? Nggak ada. Hotdog. Tahu crispy kalau lebih enak. Hotdog gitu, Ini nachos. Ini waffle nih. Oh iya. Nanti nachosnya kan masih banyak mesti. Ayolah. Panjang lah. Tapi soal chemistry Ringgona memang gue salah satu yang gue pelajarin juga di produksinya Yandi, menarik sih ngelihat bagaimana dia bekerja dengan aktor-aktornya gitu ya. Sampai ada yang buat gue asing banget gitu, gue belum pernah mencoba gitu yang dia sebut dengan reading camp gitu, yang mereka tuh benar-benar nginep di kurung kayak karantina, kayak karantina Indonesian Idol gitu ya. Reading camp namanya. Iya, jadi Ringo, Na, dan kalau supporting actors tuh dia Kamengo nggak ikut nginep gitu. Tapi lu 2 malam ya? Wah, 4. 4 malam, 3 malam, 4 hari 3 malam. 4 hari deh. 4 hari 3 malam kayaknya. Jadi ini khusus Mas Ringo sama Nirina. Ada gua Nirina Sheila juga. Iya, tapi mereka kayak Kamengo nggak seintens kalian gitu. Tapi kalau Ringo sama Nirina benar-benar dikurung di satu rumah bareng sama Yandi. Ya udah dari bangun sampai tidur lagi ya kerjanya ngobrol, reading. Buat gue itu kayak masak bareng gitu. Intens banget sih, intens banget. Kalau tanya apa hasilnya dari situ? Oh ada, ternyata dari skenario yang udah dibuat sama Yandi, kita menemukan ada satu, setelah kita coba-coba kok ada ganjelan ya. Itu di hari sehari sebelum terakhir. Yang mana kok? Itu yang adegan di mana waktu gue bilang, yang terakhir loh yang udah warna. Oh berarti spoiler dong, nggak bisa ceritain di sini. Jangan spoiler. Pokoknya ada, gue bilang gini, ya kan cewek lagi berduka nih gitu. Kalau misalnya gue langsung kayak gini ya gue ngerasa kurang ajar banget ya. Gue rasa dengan kata-kata gue tidak menjadikan ini semua jadi jelas. Masih ada proses dari situ. Kata Nirina juga protes. Ya gue juga nggak bisa dong. Kalau kayak gini gue jelas salah. Apa segala macam. Dan akhirnya itu berarti beberapa hari sebelum syuting itu diganti. Diubah. Oh, diubah karena percakapannya berarti mungkin nggak akan berasa kalau gue cuman reading biasa selewat gitu. Iya benar sih. Tapi ketika kita beberapa kali ngelakuin, wah aneh di sini kenapa? Gue ganjel jujur aja deh. Rubah.
fokus dan mendapatkan rasanya itu ya. Jadinya Iya. rasa ada yang ganjel Pemain gitu. juga Iya, berarti kan benar, ke benar. cerita, ke skenario-nya juga kita jadi punya kita kan. Iya, Kita iya, ngerasa iya, memiliki betul, juga, jadi ada rasa yang kalau di kita secara karakter gua ganjelnya apa, Nirina pun begitu gitu loh. Ya gitu sih, dan itu juga menarik. Menurut gua harus ada sih, di baiknya ada lah di sebuah produksi karena antar pemain jadi punya chemistry yang lebih kuat gitu. Iya, iya. Jadinya kayak kita udah syuting tuh jadi menghilangkan batasan-batasannya lagi, barriernya udah hilang. Iya betul. Dan menurutku di Nirina karakternya Nirina pun ini ya karakter Hana. Mbak Nirina kan memerankan Hana itu agak sulit ya karena dia ditinggal suaminya. Kalau aku baca di sinopsis itu kan dia ditinggal suaminya dan maksudnya pengalaman itu belum pernah amit-amit ya maksudnya belum pernah dirasakan dan dia harus ini kan masuk ke karakter itu. Mas Ringo untuk mengelola emosinya bantuannya gimana tuh ke Nirina? Gue tuh selama ini ya, gue tuh selalu menganggap kayak apapun hasil gue sama Nirina tuh, kayak keluarga Cemara satu aja. Iya. Gue tuh ngelihat kenapa gue bisa jadi Abah versi yang gue mau itu karena Nirina sebenarnya. Oh. Karena respon-responnya dia gitu, matanya dia. Kalau misalnya aktor lain ya gue nggak tahu mungkin bisa lebih bagus atau enggak. Karena ada satu misalnya, let's say di film sebelumnya ya, gue marah gitu. Responnya dia tuh matanya tuh kayak ngomongin ya udah lu nggak apa-apa marah, gue paham. Tuh matanya dia tuh yang justru ngebantu gue. Kalau misalnya responnya dia nggak sama, guanya juga Kalau jadi matanya nggak ada isiannya ya. sama gue juganya jadinya ngaco tuh gitu. Jadi gue kayak di film ini pun juga nggak bisa gue main sendiri tuh pasti nggak bisa. Jadi kita harus punya hal yang kita bangun bareng gitu loh. Harus kita ciptain bareng tuh apa. Nah biasanya Nirina tuh selalu bisa nangkep itu. Oh, oke. Selalu bisa nangkep udah itu. klub ya dari tatapan mata. Iya, dari... ada di mana momen gue pernah kerja bareng lagi nih di video klip. Gue itu cuma terlihat diem aja. Diem. Tanpa tatapannya Nirina, diemnya itu nggak ada artinya. Tapi tiba-tiba Nirina ngelihat itu, matanya tiba-tiba kayak prihatin tapi nggak mau ganggu gitu. Jadi cuma prihatin doang. Tiba-tiba gue ngerasa diemnya gue tuh ada artinya gitu loh. Gara-gara dia gitu loh. Setelah dilihat lagi sama Nirina. Iya, itu tuh. Makanya itu yang gue bilang aksi-reaksi yang harus dibutuhin buat kayak reading camp apa segala macam bisa terbentuknya dari situ. Wah, menurut gue. Makin gak sabar nonton ya. Tanggal berapa nih tayang di bioskop? 30. Penasaran? 30 November. Oh, 30 November sahabatngos.com film Jatuh Cinta Seperti di Film-Film ada di bioskop. Jangan lupa kalau yang mau tahu cerita tentang tadi itu ada percakapan yang diubah. Langsung aja nonton. Hype Talk ini tayangnya kapan? Biasanya sebelum ini sih, beberapa hari sebelum filmnya tayang di bioskop. Oh iya. Semingguan lah. Dulu. Oh kalau gitu, kalau misalnya mau nonton duluan, nanti juga bakal ada di JAV di Jogja. Tanggal 26 dan 28. Berarti tayang perdana di JAV ya? Betul. Ya, tayang perdana untuk itu untuk publik. Untuk publiknya di penayangan JAV umum dulu. untuk perdananya ada di JAV. Tanggal berapa tuh? 26. 26 dan 28. Ada 2 pemutaran. Oh, 2 kali pemutaran. Jogja Netpack Asian Film Festival. Kenapa nggak Jenaf ya? Hanya Mas Garin aja gimana? Tapi kalau lebih gampang sebutannya. Browsing aja JAV Jogja nanti bisa beli tiketnya di situ. Iya. Informasi tiket. Boleh. Itu juga pertanyaan gue tuh. Yang penasaran ya, Jogja, yang lebih penasaran dan Asia. pengen nonton Jogja Netpack pengen jadi yang Asian pertama Film nonton film Festival. ini boleh banget di JAV. Jenaf aja padahal. Ya udah sih. Sorry. Nah, Ko Ernest kan ada 2 case tadi yang maksudnya yang belum dipasangkan sama, maksudnya belum dipatenkan sama Yandi nih. Iya. Alasan memilih Mas Abad sama siapa tadi satu lagi? Alex Sabat, Julia Estelle. Oh, Julia Estelle, ya. Iya, Alex Sabat dua-duanya ini prosesnya cukup panjang ya karena yang pertama terutama untuk Alex sih karena untuk karakter Alex ini agak tricky gitu. Dia harus bisa memparodikan produser ya. Parodikan produser tipikal sebenarnya versi komikal atau versi
apa ya, versi satir dari produser-produser, kita highlight sisi yang lebih ke negatifnya sih sejujurnya, tapi karena keperluannya keperluan komedinya gitu. Tapi cukup memotret realita mindset yang ada dan sekarang. yang ada sekarang gitu. Walaupun tidak menggeneralisir, tapi orang-orang kru film kalau nonton pasti kenal lah beberapa part yang sering diucapkan atau mindset yang diutarakan oleh si produser ini Pasti gitu. kru film pasang. Nah, ini. Iya. Ini yang ini. Jadi itu yang kita coba cari siapa yang cocok, dan ketika Alex screen test sama kita, ya gue sama Yandi sama-sama sepakat kalau dia emang kandidat yang paling tepat gitu. Paling tepat. Kandidatnya ada beberapa. Di tangan Alex, gue langsung anjir. Gue waktu kan Dapat banget ya. gue langsung ketemu sama gue kan. Iya. Alex Abad nih. Iya. Gue kebetulan belum dulu ya, zaman dulu 2008 gue pernah, tapi nggak jarang satu frame lah. Yang ini pas coba, dia nyoba tuh. Pas coba ngelihat dia kayak anjir. Dapat banget ya. Dapat sih emang dia emang dapat. Nah kalau Julie Estelle, wah gila. Julie Estelle nih sebagai apa? Julie Estelle itu, jadi ketika nanti Bagus membuat film ini tentang kehidupannya, PDKT-nya dia sama Hana, kan cerita dia PDKT sama Hana ini sama dia difilmkan. Nah difilmkannya itu dia yang meranin Bagusnya Dion Wiyoko, yang meranin Hananya Julie Estelle, gitu ceritanya. I see. Jadi film ini Ada film di dalam film. Oke, ada 2 layer. Iya, betul. Nanti lo tonton. Film Dan di dalam film. Julie Estelle tuh ya, kalau secara reputasi, cantiknya juga bukan cantik yang biasa ya. Kalau lo berharap jalanan Jakarta, lo jalan kaki, nggak dapet tuh yang kayak gitu. Nggak, beneran. Gue juga nggak ada tuh. Ke situ. Nggak, kalau di kampus gue, lo kampus lo di mana sih? Kalau gue di kampus gue. Jatinangor nggak ada Julie Estelle sih. Nggak ada yang bentuk-bentuk begitu tuh, nggak ada tuh. Kayak yang paling cakepnya di kampus gue juga ada, tapi nggak gitu gitu loh. Maksud lu misalnya Senirina mah masih ada lah ya. Ada nih, ada lah. Kalau Julie Estelle tuh masuk analoginya, masuk. nggak masuk akal aja gitu, kayak di kampus ada kayak gitu Ada tuh kayak Julie Estelle. Ada Julie Estelle. Nah, tapi udahnya cakep, tapi dia juga adalah orang yang paling cakep memerankan film action yang paling keren. Adegan action yang paling keren tuh anjir, dia jadi apa? Night Come For Us, The Raid, Hammer Girl. Hammer Girl. Itu aja menurut gue kayak anjir, bisa ya dengan yang cakepnya begitu memerankan itu, jadi kayak emang dia itu punya range-nya luas ya. Iya, dan dia juga buat berakting tuh usahanya gila sih menurut gua. Bukan cuma sekedar jual tampang atau apa. Dari dulu menurut gua dia adalah aktor yang salah satu aktor perempuan yang bagus menurut gua. Dia yang punya materi bisa jadi besar gitu tuh. Julie Estelle buat gua. Dan adaptasinya cepet ya kok. Julie Estelle sama Mas Si Alex Julie Abad. sih. Enggak, mereka nggak satu frame sih. Julie barengnya sama Dion sama Ringo. Sama Dion sama Ringo, ada Mas Sheila dikit. Gua itu ngelihat Julie sekooperatif itu. Dia kan mungkin baru ketemu Yandi baru di project ini kali ya. Kayaknya kalau di gua milih Mamet, gua sama Julie. Nah itu aja gue udah kayak mengagumi, gila Julie tuh bisa kemana-mana ya. Komedi hayu, horor hayu. Gue sih ngaku gue nggak akan bisa jadi Julie Estelle, gue nggak bisa. Coba dulu. Action? Bukan, coba dulu nikah sama pembalap. Waduh. Langsung gue jadi Julie Estelle banget ya. Oke, film ini kan bergerak dari rasa kehilangan ya. Dan tadi seperti yang tadi kita udah obrolin. Nah, rasa kehilangan ini yang Mas Ringo pikirkan atau yang di treatment yang dikasih oleh Mas Yandi, treatmentnya tuh apa supaya Mas Ringo merasa kehilangan juga nih agar lebih dapat gitu perannya Hmm. sebagai Bagus dalam film ini. Justru karakter gue adalah orang yang naifnya. Yang ngerasa si Nirinanya yang kehilangan. Oke. Menurut gue adalah gue orang yang naif yang justru tadinya nggak mau peduli soal itu, kehilangan atau enggak. Buat gue ya sama aja semua gitu. Semua kan pernah muda dan bodoh. Nah, iya betul. mungkin si Bagus ini dalam tahapan bodohnya tuh di film ini nih. Bodohnya. Ibaratnya orang baru ditinggal suaminya meninggal di PDKT-in gitu kan. Naifnya tuh di situ maksudnya. Naif gue tuh di situ. Jadi kalau misalnya apakah gue kehilangan, ada sih memang film ini juga nanti ngomongin tentang kehilangan yang paling penting buat si Bagus ini. Gitu. Ada juga kayak gitu. Ada.
Tapi treatment Mas Yandi seperti di project sebelumnya sama di sini, lu ngerasa ada perbedaan? nggak sih? Ada. Ini kayaknya lebih emosional ya Mas Yandi nge-treatmentnya karena kan Yandi tuh gue tuh selalu ngandelin dia untuk jujur aja gue tuh kadang nggak aware sama seberapa gue harus gini karena dia sutradaranya dia tahu takarannya seperti apa gitu loh. Kalau gue kadang-kadang takutnya gini, misalnya sedih seperti apa yang harus gue tampilin. Kadang-kadang pengennya pol-polan aja deh, sedih sepol-polan, marah-marah sepol-polan gitu kan. Pengennya kan kayak gitu. Nah, tapi kan sebenarnya ada di mana apa ya, kadar yang menurut gue cuman bisa si sutradaranya tuh yang ngerti itu gitu loh. Kadarnya mau kemana segala macam. Nah, Yandi tuh kadang sering sekali ngingetin gue soal itu. Kayak di Keluarga Cemara itu, setelah selesai Keluarga Cemara, gue ngerasa yang gue lakuin itu monoton sekali. Gue kayak ini apaan sih gitu, gue kayak nggak ngapa-ngapain nih gitu. Pas jadi filmnya gue baru ngerti. Nah di sini pun begitu. Jadi kayak gimana ya? Nangis, lo mau nangis yang gimana? Mau nangis yang cuman lu pendem, baru keluar air mata, atau nangis yang gitu kan ya, beda-beda gitu. Dua-duanya nangis. Tapi kadang kalau kita berkaitan sama emosi yang gede gitu-gitu tuh, gue tuh kadang-kadang suka lupa gitu loh. Kadang-kadang suka lupa. Suka ke bawah ya? Iya, sampai bukan hanya setelah film pun ya, bukan soal itu. Gue tuh kadang butuh sutradaranya. Siapapun itu ya, bukan cuma Yandi. Gue butuh sutradaranya untuk, ya gue masih butuh director di situ. Gue nggak pernah bilang gue adalah pemain yang tidak butuh director gitu. Gue pemain yang butuh director banget. Wow, gila. Gitu. Berarti maksudnya kompleks juga ya? Peran lu padahal kelihatannya padahal kayak gue cuma nulis naskah di dalam film itu, tapi kompleks banget ternyata emosi yang dirasakan sama si Bagus juga. Ini tuh bukan soal ngomongin gimana ya, ini tuh film yang paling berarti buat gue tuh, beneran. Gue nggak tahu ya artinya nanti nontonnya gimana ya rasanya. Ya reaksi penonton ya. Tapi gue tuh ini film yang karena keterlibatan lu udah dari nol banget gitu kali. Gue nggak pernah dilibatin sebegini panjangnya. Jadi ketika sampai gue dikasih tahu Ernest mau bareng sama kita, itu aja gue udah rasa nggak percaya. Imajinari ngambil film ini yang bener Khilaf. Yang bener loh. Iya, gue kayak anjir nih Ernest lagi ada masalah rumah nggak apa-apa. Udah, ya kan. Udah gitu terus sampai akhir hari pertama aja tuh gue nggak nyangka anjir kita sampai di titik ini. Gue tuh nggak bisa tidur. Gue banyak tuh yang nggak bisa tidur. Gue, Nirina juga. Yandi katanya ya tidur. Dia sosok ngomong tidur cukup, tapi matanya bengkak-bengkak juga. Gue kayak nggak percaya, kayak... akhirnya kejadian ya? Kejadian. Akhirnya night shooting maksudnya ya? Sampai sekarang gue ngomong, gue lagi mau promo tentang jatuh cinta seperti di film-film ini aja, gue kayak sampai juga di sini. Iya, nanti lagi sampai premier lagi, nanti gue nggak percaya lagi. Gitu. Iya. Oke, di film ini salah satu yang menarik adalah soundtracknya. Soundtracknya udah beberapa yang rilis ya, dan itu enak-enak lagunya, termasuk Mbak Yura Yunita dalam beberapa tahun terakhir ini, kalau kita tahu dia sering banget tentang kejujuran rasa, batin, realita, dan apakah ini jadi alasan untuk memilih Mbak Yura sama Done sebagai pengisi soundtrack kok? Jadi Yura sama Done memang pertama-tama punya kedekatan personal dengan Yandi, karena Yandi juga udah pernah bikin video klip dengan Ringo yang tadi dia bilang dia diem aja dan Nirina ngeliat itu maksudnya klipnya Yura kan. Jadi itu di klip tenang. Jadi mereka memang pernah ada project bareng dan mungkin Yandi klik dengan cara Yura merangkai lirik gitu ya. Jadi dia memilih ada 2 lagu, satu bikin lagu baru bareng Done, satu lagi lagu yang memang Yura sudah punya sebagai bagian dari albumnya tapi belum pernah dirilis sebagai single, yaitu si Sudut Memori itu. Sudut Memori. Iya, jadi ketika kita rilis klip juga mereka kayak 2 video klip ini tuh kayak menceritakan masa lalu, latar belakang kayak pengantar menuju filmnya gitu. Yang satu menceritakan tentang backstory-nya Bagus, yang satu backstory-nya Hana. Backstory-nya Hana. Oke. Jadi lengkap ya. Ada story-nya Bagus dan Hana yang ini ya. Dan klub sih enak sih lagunya. Done tuh lagunya bagus-bagus. Dia sering banget sama Sila Dara dulu. Iya, kan di CTS2 gue pakai lagu mereka yang peka. Tuh, dia pakai. Aku tak peka, kamu tak peka. Itu. Done sama Sila tuh bikin grup baru, namanya apa? Darne. Sila Dara Donsye bukan. Dara Maula nama duet mereka. Dara Maula. Bener ya? Namanya Dara Maula. Dara Maula. Ya?
Gitu. Kan biasa nanti pasti ada ke Kompas mereka. Halo, saya Dara, saya Maula, kami dari gitu. Kami dari. Itu pasti ada lah. Dara Maula. Kayak gitu. Ha. Kok kalau gue sebagai penonton nih, film ini apakah ditujukan untuk menghibur kalau gue lagi ngerasain kehilangan nih? Jawabannya gimana dari Ko Ernest? Apakah film ini Bisa menghibur gue yang iya, sedang memaknai kehilangan? Sebenarnya Iya. film ini mengajak untuk mengeksplor dinamikanya orang kehilangan gitu. Kayak terkait itu ada satu part yang gue suka banget, menurut gue jenius banget nulisnya. Ada satu dialog yang The best dialog menurut gue. salah satu dialog terbaik di film ini menurut gue adalah ketika Nirina kan suaminya meninggal. Iya. Dan dia bilang sama Ringo gitu, Hana bilang sama Bagus bahwa yang susah dari ditinggal kayak gini tuh bukan berdukanya dan melanjutkan hidup. Hidup mah berlanjut aja. Iya. Tapi yang susah adalah ketika dia mau merasakan kebahagiaan baru, itu ada rasa bersalah. Itu buat gue kayak, iya sih. Gila sih itu kok bisa, Iya, bener, bisa gitu, kok bisa nulis kayak gitu, bener. Padahal Yandi kan belum pernah mengalami apa yang dialami Hana. Beda kalau misalnya Yandi pernah ngalamin apa yang dialami Hana, gitu. Dia bisa melihat perspektif itu dengan mudah. Lu pas lihat dialog itu kok bisa kepikiran gitu, iya juga. Makanya punya, kalau gue kayak bisa nggak menghibur, bukan itu sih tujuannya. Sebenarnya kalau orang lagi kehilangan tuh artinya bisa beda-beda banget ya gitu. Iya, betul. Nggak ada satu hal pun bisa menghibur nggak? Wah, apalagi kalau lagi ngerasa kehilangan. Kadang-kadang kita pengen ada satu hal yang bisa menghibur kita, tapi nyatanya kadang-kadang nggak bisa tahu gitu. Kapan kita bangkitnya, kapan kita bosen sama rasa kehilangan kita, itu tuh emang pribadi sekali. Mungkin setelah nonton di bioskop ya, kita udah, di Ringo gue udah 2 kali lah nonton di dalam bioskop untuk film ini. Mungkin bukan menjanjikan kami akan menghibur orang yang merasa kehilangan atau kami akan bikin kalian nangis berjamaah gitu. Ini tuh kayak lo escape dari reality terus menikmati 2 jam yang sangat indah gitu kira-kira. Yang sangat indah kayak, Dengan kayak dibuai selama 2 jam Iya. dengan sebuah keindahan aja gitu. Iya, betul. Dengan karya film yang tadi monokrom dan belum, maksudnya jarang dipakai sama produksi sekarang ya, experience yang indah lah ya. Ini adalah bentuk kesungguhan gitu. Nanti kami sadar kok gitu, yang nonton tuh nanti harus jemput pasangannya, mungkin harus siapa, meluangkan waktunya, menembus kemacetan, lu nonton bioskop. Udah gitu nanti lu mengeluarkan uang tambahan lagi buat makanan yang seperti di sini gitu. Dan kami di sini tahu gitu, kami tidak mencoba meremehkan proyek ini sama sekali gitu. Dengan sungguh-sungguh semua yang terlibat di sini untuk menjadikan film yang akhirnya sampai nanti di tangan penontonnya. Betul. Tepuk tangan dulu dong untuk Jakarta. Film Jatuh Cinta Seperti di film-film. Wah, tanggal 30 November. Ya, sahabat Kompas.com. Jangan lupa. Ya boleh, tanggal 1 Desembernya juga boleh. Boleh. 30 boleh. Tanggal 1-nya boleh lah. Kalau gajian lu tanggal 1. Tapi tolong disegerakan ya, takut layarnya keburu hilang. Iya, tapi jangan lama-lama. Kita butuh banget berapa hari awal itu butuh banget. Iya, betul. Dan hanya nonton di bioskop ya, jangan pakai bajakan. Jelas ya. Kayak gitu. Dan Mas Ringo, kalau ngomongin soal beberapa case yang ada di sini, gimana cara klub satu sama lain, kan ada yang udah lama bertemu, ada yang baru bertemu di proyek ini. Gue tuh dari dulu ya ketemu sama orang-orang yang berbeda-beda di setiap proyek itu, kenal lama, kenal baru. Gue tuh selalu pakai musik ya. Gue nggak pernah lupa untuk ke lokasi syuting membawa speaker, Bluetooth speaker, dan nyetel musik. Jadi gue ngeliat dulu nih, karena dulu gue kerja di radio. Jadi gue ngeliat misalnya Transumur kayak gini yang mempersatukan kira-kira musiknya apa. Kayak gitu. Oke, jadi lu sering ini ya bawa speaker terus setel musik. Iya. Apa yang menyatukan mereka, musik apa? Denny Caknan apa? Ya, itu gue juga nggak pernah. Maksudnya kalau ngelihat dari kayak gini, gue pikir semua akan lumayan berdendang kalau misalnya dengerin lagu Krisya. Krisya, ya dong. Iya sih. Engkau masih anak sekolah. Pasti. Oasis lah. Jangan Krisya banget. Ya kalau anak-anak sekarang kan juga udah yang katanya itu Oasis juga kan. Kuncian karaoke kan asli. Kalau di bar-bar anak muda juga udah mulai itu kalau misalnya muter. Berarti yang ini ya, yang karaoke itu masih mending tau. Kalau itu tuh kalau lagi mulai period, tapi gue lucu. Kalau lagu itu di karaoke night masih mending karena
semua orang nyanyi tuh bisa nyanyi dari awal sampai habis. Nah, salah satu lagu yang di karaoke night yang selalu sambutannya meriah, tapi orang nyanyi sepotong doang tuh The Killers tau. Yang mana Mr. Bright? Ya, jadi jealousy. Ya bener-bener. Terus baru di ending baru I'm so bright side. Tengah-tengahnya sepi. Jealousy sama Mr. Brightside ya. Gue pernah Coming out. I'm doing just pas gue ngomong gitu, I'm doing just fine. Tiba-tiba suaranya yang lain gak ada. Ntar gue, kalau gue salah gue ketahuan dong. Diem semua jadi sungguh ya. Lagu andalan nggak pada bisa nyanyi. Bener. Lucu banget itu The Killers tuh. Bener, The Oh jadi Killers. caranya gitu ya, yang ini ya, yang sing along ya. Bener, biasanya tuh barengan itu tuh gue lihat dulu kalau misalnya keberhasilan, tapi ya lihat dulu situasinya, nggak tiba-tiba gue puter selalu jadi ganggu orang. Kalau ada misalnya pas break apa gitu-gitu lagi ngumpul, keberhasilan gue adalah ketika menyatukan semuanya yang terlibat nyanyi gitu, kru, pemain semuanya. Dan kadang-kadang di mana ada musik mereka nanti akan ngumpulnya di situ. Bukan Kayak Laron ya, Laron. Oh, kayak Laron. Jadi nggak langsung bisa kemana-mana. Kalau ada musik mereka kan nyari tempat keributannya biasa di mana gitu. Kalau itu ya itu cara yang biasanya gua Jadi pakai. memudahkan itu ya kalau salah Membantu satu bonding teman lah yang ya. membantu Itu bonding. ya lu jangan juga bawa musik tiba-tiba lu putar lagu lu sendiri gitu kayak Atau lu panggil organ tunggal nggak juga. iya nggak tiba-tiba wah pokoknya gua suka lagu ini lu semua harus dengerin anjir gitu. Kalau misalnya lagunya nggak diperkirakan juga kayak ini lagu apaan sih? Puter Dream Theater sih bubar. Gua lagi ngulik drumnya banget nih. Kayak Dream Theater. Tapi ada ngulik drumnya dong. Kenapa Dream Theater? Iya kan maksudnya kontrasnya gitu. Lu Iya, puter benar, Dream benar, Theater benar. kan pasti bubar. Siapa juga yang betah Iya, gitu. kadang-kadang kan beda kan. Kalau anak-anak sekolah musik kan misalnya lagi belajar drum tuh kan suka banget kan gitu. Pokoknya rock, gua tuh suka. Apa tuh yang film School of Rock tuh? Apa musisinya siapa? Di film School of Rock ya? AC/DC. Bukan. Siapa? Ya itulah yang difavoritin sama Jack Black. Siapa? Siapa? Banyak kan. Ada yang tahu? Ada Gue penasaran. ada AC/DC, ada Lynyrd Skynyrd. Siapa sih? Udah lanjut aja. Kita lanjut aja sampai ngomong. Soalnya gitu soalnya suka musik apa rock. Ini apa Dream Theater aja. Ya bagus, tapi nggak didengerin lagi rame-rame gitu loh. Bener. Nah, Ernest kembali lagi. Iya. Hitam Putih, salah satu apa ya? Gebrakan baru yang ada di perfilman ya selama beberapa tahun terakhir ini. Iya. Membangun kedekatan dengan penonton kembali ke Hitam Putih gimana kok Ernest? Ya lagi-lagi nih soal medium warna sebenarnya eksperimental sih. Maksudnya kita nggak bisa. Gue rasa nggak ada cara untuk meyakinkan orang bahwa selain daripada memberikan cerita yang menarik aja gitu. Karena bukan poinnya kan bukan mau menjual Hitam Putihnya gitu. Maksudnya Hitam Putih menjadi bagian dari storytellingnya Yandi. Dan ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari experience ketika nontonnya. Tapi bukan itu poinnya sebenarnya gitu kan. Bahwa ya memang itu datang satu paket. Jadi ya gue sadar sih, kita dari awal juga sadar bahwa selalu ada risiko ketika orang lihat, orang akan mikir, Hitam Putih gitu, kayak apa pengalamannya. Justru kalau dari gue akan balik cobain dulu pengalamannya, akan jadi pengalamannya. Karena kita gini, kita pas setelah nonton rata-rata sama komentarnya. Ternyata nggak berasa. Maksudnya tidak berasa kalau kita sedang menyaksikan sesuatu yang Hitam Putih. ada kurangnya, dalam tanda kutip kurang atau berbeda dari yang biasa kita Dari tonton. basic, Padahal udah hanyut aja gitu. Hanyut aja di ceritanya. Malah ada elemen-elemen lain yang menurut gue jadi teramplifikasi karena tidak adanya warna. Fokus kita jadi bisa menikmati ya, misalnya delivery aktornya, dramatisnya dengan Hitam Putih lebih dramatis. Lebih dramatis benar. Dan musik. Tadi kita kan ngomongin soundtrack. Ini musik beda lagi nih, musik dari Ovel Obaja namanya yang bikin scoring itu. Scoring gila sih, scoringnya gila sih. Edan scoring. Gua mengakui orang itu tuh. Konsep apa? Ovel gila. Ovel. Konsep scoringnya. Ada yang diputer-puter itu, yang di reverse sama di musiknya. Wah. Yang di reverse dibalik gitu. Emang iya? Ada. Kok gue nggak tahu ada yang dibalik? Ada part ke musiknya gitu. Di part yang ini musiknya dibalik, di reverse. Wah. Nah, gua kalau ditanya sebagai penonton ya, gue seperti yang tadi Ko Ernest bilang akan penasaran karena gue nggak hidup di zaman di zaman Hitam Putih. Dan saat ini Hitam ceritanya Putih itu current ya, maksudnya ini bukan cerita film zaman dulu. Iya, Ini kayak latar ceritanya tahun waktu di Netflix ada Roma itu
itu juga Karen kan ya, bukan Iya, zaman dulu baru-baru kan? ini. Tahun-tahun sekarang Udah ada kan? Netflix malah. Iya, ceritanya di tahun sekarang Iya. kan gitu. Sebelum si Rome itu. belum lama sebelum pandemi lah. Iya. Oh, berarti cerita ini ada di Tahun maksudnya di sekarang. tahun Tahun sekarang. Jadi memang orang Oke. banyak yang mikir image-nya ya kalau hitam putih berarti ini cerita zaman dulu. Lawas, ya, enggak ya sih, dulu. enggak ini Enggak enggak ya, kayak iya, Citizen Kane gitu, enggak ini kayak enggak ini kayak Roma aja kan juga ngegambarin eranya kan pada saat itu Iya. kan. Kalau nggak salah bukan era modern kan Roma tuh. kalau Roma tuh era tahun dulu ya Roma. Iya, kalau nggak salah sih tahun dulu. Kan Kayaknya nggak sedulu itu deh kok. Iya, Masa berarti iya, meskipun hitam putih ini menceritakan Tahun sekarang? Tahun Iya, sekarang. tahun sekarang. Iya, ceritanya akan relevan. Currently pokoknya Iya. disaksikan aja nanti tanggal 30 November. Iya. 30 betul. November. Oke, sahabat kemas.com, kita udah ngobrol Apa? games. Oh, oke. Oh iya. Kita ada games nih, namanya Hype Games, bukan kan Hype Talk, Hype Games bukan. Kita ada games tebak cepat. Oh, tebak Oh, tebak cepat. cepat. Oke, Oke. siap. Oke, tebak cepat. Jadi nanti kita kasih gambar, Mm-hmm. lihat, habis itu gambarnya kita close, tebak gambar. Oke. Nah, jadi judul apa ininya? Oke. Gambar apakah itu gitu? Jadi ada clue di dalam satu gambar. Dari gambar itu ada satu clue. Pesertanya siapa? Kita bertiga apa gua sama RS doang? Bayar. Oke. Tebak judul film Indonesia. Wah, ini ko Ernest jago nih biasanya. Sorry, ini kita nih. rebutan apa? Nanti di sini kita kasih unjuk gambarnya, Hah? 3 detik kita tutup, Hmm. terus kasih jawab. Oke. Oke. Berarti bukan rebutan ya? Enggak. Oke. Oke. Ya, Ah, susah banget ini mah gila yang bikin bener aja dong kalau bikin soal. 3. Keluarga Cemara. Keluarga Cemara Keluarga betul, Cendana jawabannya. itu, Pon Cendana itu. Keluarga Cendana. Gua ininya terlihat lebih mewah dong harusnya. Benar, keluarga Cemara. Ya. Iya kan benar. Ini melecehkan ini pertanyaannya. Yang lebih susah dong ini. Saya Lebih susah dong. Habis ini cek toko sebelah dong. Tuh. Bener. Toko Bener banget. kok begitu? Oh iya belah, iya benar. Cek toko sebelah, gue tahu Toko nih. sebelah bener. Iya benar. Wow, ternyata benar. Bener ya, cek toko sebelah Kaget ya. sekali. Next. Aduh, Ya. ini nggak ada yang lebih susah, weh. Oke. Judul film nih. Iya, Ya. judul. Wedding. Waduh. Eh, Wedding Agreement. wedding agreement. 3, 2, 1. Kapan kawin? Oke, jawabannya. Kapan kawin? Wedding Agreement. Get Oh, married. oh, ini filmnya berkaitan. Katanya gampang. berkaitan katanya. sama Ternyata kita nggak bisa jawab ya. Ya, karena itu terlalu generik Iya, iya. ininya. Terlalu generik, cuma Ya, apa? iya. Clue-nya cuma Clue-nya. ini kan. Oke, lagi. Soalnya berarti utamanya Pernikahan. terkait sama kita nih gue kayak Iya gitu. benar, kayaknya iya deh. Next. Imperfect. Oh, jelas. Imperfect. Iya. 1, 2, 3. Oh iya. Niat juga nih yang bikin siapa? Ya? Ada anak magang. Si itu ya tadi ya. Jatuh cinta seperti di film. Cinta film. seperti di Jelas film. ini. Iya, iya. Film. Oh iya juga ya begini ya, benar Jatuh juga. Cinta seperti di film. Iya, jatuh cinta seperti di film-film. Ada lagi nggak? Ya. Ya Oh udah. udah. Terima kasih ini, terima kasih. Terima kasih. Enggak Film apa filmnya tuh? enggak bukan ini emang ucapan dari dia. kira Anak magangnya udah cukup sekian ya karena kalau dia udah kerja full sih pasti lebih banyak tuh filmnya ya. Iya. Thank you ya. Tadi kan cuma 5 pertanyaan, kalau udah jadi kartap nanti 10 pertanyaan. Ya kalau dia jadi ini tetap banyak tuh nanti dia bikin lagi. Ya udah. Oke, sahabat Kompas.com, kita udah ngobrol bareng Mas Ringo di sini, ada Ko Ernest soal film Jatuh Cinta seperti di film-film yang bakal tayang di bioskop tanggal 30 November. 2023. Sampai jumpa di program Hype Talk berikutnya. Ya. Bye. Ya, men. Thank you, Ko. Sama-sama. Thank you ya. Mar. Thank you.